Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan bahasan ayat-ayat Al-Quran yang kali ini kita masuk pada ayat ke-47 dan 48 surat Al-Baqarah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku, kata Allah, yang telah aku berikan kepadamu, dan ingatlah bahwasannya aku telah lebihkan kamu atas semua umat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha adlun wala hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun, dan demikian pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Ikhwatu iman rahimakumullah, ungkapan kalimat seperti ini pernah disebutkan di ayat yang sebelumnya. Oleh karena itu, tentu saja adanya pengulangan bukan bermakna tanpa tujuan. Adanya pengulangan dalam Al-Quran yang mungkin kalimatnya sama atau hampir sama, ini menunjukkan ada penekanan yang perlu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dan ungkapan inilah yang oleh Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya diungkapkan. Beliau menyatakan bahwa firman Allah, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kata beliau, hadza ta'kidun lima taqaddama wa tamhidun lima atafahu alaihi minat tazkiri bit tabdili alladhi huwa min ajalin ni'am. Ayat ini merupakan penguat bagi ayat yang telah disebut dahulu, dan sekaligus sebagai ungkapan rasa kasih sayang karena diingatkannya mereka untuk menyatakan syukur atas keutamaan yang dilimpahkan pada mereka, yaitu keutamaan jika dibandingkan dengan umat lainnya. Maka jelas ungkapan seperti ini diantaranya seperti yang diungkapkan pada ayat ke-47 ini sudah disebutkan di ayat sebelumnya. Dan ini merupakan penguat, mengingatkan kembali kepada objek yang Allah seru, dalam hal ini Bani Israel. Sebab yang namanya manusia
tidak luput dari lupa. Yang disebut manusia tidak lepas dari kelalaian. Satu saat dalam kondisi tertentu manusia lupa sehingga membuat kesalahan, melakukan kekeliruan. Yang disebut dengan manusia, satu saat dia lalai karena melupakan ketentuan-ketentuan Allah. Yang seharusnya dia lakukan dia tinggalkan, yang seharusnya dia tinggalkan justru sebaliknya dia lakukan. Dan itulah manusia. Makanya kembali oleh Allah diingatkan dengan ungkapan ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah kalian akan nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Nikmat yang mana? Kalau kita baca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat yang Allah berikan kepada mereka begitu banyak. Nikmat di mana mereka dihaturkan oleh Allah manna dan salwa, makanan yang begitu unik, makanan yang begitu lezat, makanan yang menarik selera manusia untuk mencobanya, yang itu tidak diberikan pada umat lainnya. Allah berikan keutamaan kepada Bani Israel diantaranya ketika mereka diselamatkan dari kerajaan tentara Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri. Dibelahnya laut oleh Allah dengan kekuatan, kehebatan, dengan wasilah dalam arti melalui Musa alaihi salam yang mengetukkan tongkatnya di bibir pantai, maka mereka selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Begitu pula nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa dihitung satu persatu, yang selayaknya ketika nikmat sudah dirasakan oleh mereka, wajar dan pantas jika mereka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah, mengikuti ketentuan Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak demikian dengan orang-orang Bani Israel. Mereka justru di satu sisi banyak mendapat kenikmatan dari Allah, tapi di sisi lainnya mereka juga banyak melanggar aturan Allah. Bahkan tidak sedikit di antara orang-orang Bani Israel, mereka sepertinya menghindar dari tuntutan dan tuntunan yang telah Allah turunkan, terutama ketika Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka makin menjadi-jadi menentang keberadaan Rasulullah, menentang keberadaan Nabi Allah, menentang risalah Allah, bukan karena ketidakpahaman, bukan karena ketidakmengertian, tapi justru karena keengganan mereka, karena mengedepankan gengsi, mengedepankan harga diri. Mereka harus mengikuti Muhammad. Akhirnya mereka menjadi bukan hanya orang per orang, tapi dinyatakan dalam keterangan mereka itu adalah kaumun buhtun, kaum pendusta, kaum yang suka berbohong, dalam arti membohongi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan dengan pernyataan ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Yang kata Imam Al-Maraghi, ini merupakan penguat bagi ayat yang telah disebut dahulu, dan di sisi lain merupakan tamhidun lima atafau alaih minat tazkir wa tabbit tafsir alladhi huwa min ajalin ni'am. Juga karena diingatkannya mereka untuk bersyukur atas keutamaan yang dilimpahkan pada mereka. Keutamaan yang mana? Selain keutamaan yang tadi disebutkan, juga keutamaan
jika dibandingkan dengan umat yang lainnya, yang menurut sebagian mufassir keutamaan ini adalah diutus dan diangkatnya nabi-nabi Allah dari kaum mereka. Diangkat dan diutusnya nabi-nabi Allah dari garis keturunan Bani Israel hingga Nabi Isa alaihi salam. Jadi wajar kalau kemudian Allah mengingatkan mereka untuk hal ini. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menggugah rasanya, menggugah fikirnya, agar dengan digugah seperti itu mereka berpikir, mereka menyadari bahwa alangkah banyak nikmat dari Allah dan sudah selayaknya saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang disebut manusia tidaklah sama. Ternyata lebih banyak orang-orang yang ingkar terhadap ketentuan Allah ketimbang orang yang taat. Banyak orang yang maksiat bukan mengikuti ketentuan-ketentuan dari Allah dan Rasulnya, dalam hal ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan pada ungkapan ayat ke-47 di sini, sepintas kalau kita lihat seolah-olah Allah menjadikan bahwa Bani Israel itu adalah umat yang terbaik. Sehingga Imam Ibnu Katsir beliau menggambarkan bahwa keutamaan yang diberikan kepada mereka itu adalah keutamaan yang begitu tinggi jika dibandingkan dengan umat yang lainnya. Yang mana? Yang tadi diangkatnya para nabi Allah dari kalangan mereka. Namun bukan berarti bahwa keberadaan umat yang lainnya itu menjadi umat di bawah mereka, lebih rendah, lebih bawah. Tidaklah demikian. Kenapa? Sebab kalau kita perhatikan dari berbagai keterangan, banyak yang menjelaskan justru umat Rasulullah umat terpilih, umat Rasulullah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah, di antara yang dinyatakan dalam Al-Quran. Makanya Imam Ibnu Katsir memberikan satu gambaran dengan satu keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bandingan, bahwa bukan berarti dengan pernyataan pada ayat ke-47 surat Al-Baqarah tadi menggambarkan Bani Israel paling atas, umat lain yang di bawah. Tidak. Dijelaskan dalam satu riwayat, an Muawiyah bin Haidata al-Qushairi, dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, antum tu'funa sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'alallahi. Kalian, maksudnya kepada umat Islam, umat Rasulullah, menggenapi 70 umat, dan kamulah yang terbaik dan termulia di sisi Allah. Artinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat yang lainnya pada masa itu adalah umat yang terbaik dan hingga akhir zaman. Maka tentu saja bukan bermakna dengan ungkapan ini pun orang-orang yang dinyatakan Allah Bani Israel itu adalah menjadi umat yang terbelakang, umat nomor 2. Tidak demikian. Sebab mereka pun sebelum Islam diutus, diturunkan kepada Rasulullah, mereka adalah umat yang terbaik dengan keutamaan yang Allah berikan. Makanya kalau kita perhatikan ayat lain di dalam Al-Quran yang mengangkat, menjadikan seseorang termasuk kelompok nantinya yang mendapat penghargaan di sisi Allah, bukan karena kapan dia hidupnya, bukan karena dengan siapa dia hidupnya,
tapi inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Makanya kalau Rasul menyatakan umat yang terbaik dan yang termulia di sisi Allah pada masa itu, karena ada umat-umat yang lainnya di luar umat Islam yang mereka itu justru maksiat kepada Allah. Bahkan kalau kita lebih merinci lagi, Rasul pernah menyatakan siapa yang terbaik keimanannya di antara kalian. Ketika dinyatakan para malaikat, wajar, karena mereka hidup hanya untuk taat, tidak untuk maksiat. Kalau demikian para nabi, wajar, mereka senantiasa dibimbing oleh Allah. Kalau begitu para sahabat, ya Rasulullah, itu pun satu hal yang wajar, karena sumber ajaran masih ada. Kalau demikian siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang yakin kepadaku, iman kepadaku, taat kepadaku, tapi tidak pernah bertemu denganku. Itulah yang terbaik keimanannya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kalau kita bandingkan ayat 47 dengan pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran, maka tergantung nanti sudut pandang kita dari sisi yang mana, sehingga mereka tetap sebagai umat terbaik pada masanya. Maka dengan demikian adanya, jika kita perhatikan ayat ini, khitabnya ditujukan kepada Bani Israel, mengingatkan berbagai nikmat dari Allah agar mereka kemudian menyadari dan mensyukurinya, agar mereka menyadari bahwa kasih sayang Allah itu tidak pernah berhenti. Ketika mereka keliru diingatkan, ketika mereka salah diluruskan dengan keterangan-keterangan yang ada. Ini intinya. Maka tentu saja bagi kita pun sama. Yang disebut dengan manusia, bagi kita tidak luput dari kekeliruan, tidak luput dari kesalahan. Maka pada saat kita menyadari kesalahan itu, coba kita renungkan. Kalau kita bandingkan nikmat yang Allah berikan dengan kemaksiatan yang kita lakukan, banyak yang mana? Harus seperti apa kita bersikap dengan yang telah memberikan anugerah yang begitu hebat? Maka jika orang dia mau merenungkannya, kita yakin mereka akan kemudian berbalik pikir, mereka kemudian akan menjadi taat yang tadinya melakukan maksiat. Makanya wajar, hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa selain Allah mengingatkan tentang nikmat yang telah diberikan, Allah pun melanjutkan dengan pernyataan. Oleh karena itu, yang mana? Yaitu nikmat yang Allah berikan begitu banyak, kenikmatan yang Allah curahkan begitu berlimpah kepada kalian, wahai hamba-hambaku. Maka sudah sepatutnya apa? Kata Allah, wattaqu yauman, jagalah diri kamu dari azab, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang hari itu, yang dimaksud hari kiamat, seseorang tidak dapat apa? La yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha adlun. Dia tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan demikian pula tidak akan diterima syafaat, termasuk walahum yunsarun, tebusan dari mereka, dan tidak mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemaksiatan, kedurhakaan yang mereka lakukan, diantaranya melupakan nikmat yang telah Allah berikan. Artinya Allah mengancam dengan cara mengingatkan, jika kalian tidak menyadari nikmat itu, tidak mensyukuri nikmat itu, awas, kata Allah, hati-hati kamu nanti
yaitu pada hari yauman la tajzin nafsun an nafsin syai'a, tidak dapat saling menolong satu dengan yang lainnya, wala yuqbalu minha syafa'atun, tidak akan diterima syafaat dari manapun, dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat itu keadilan akan ditegakkan dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah kecuali dengan amalnya sendiri. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau kita lihat di ungkapan ayat yang tadi, seseorang tidak akan mendapat syafaat, padahal kita mendengar banyak ungkapan pernyataan dari Rasulullah yang menerangkan bahwa dia akan memberi syafaat kepada umatnya. Tentu, tapi umat yang mana? Umat yang membuat kekeliruan, yang membuat kesalahan, tapi tetap dia mempunyai amalan, yang amalan itu seiring sejalan dengan contoh Rasulullah. Yang tergambar di kita kan, ya tenang saja nanti ada Rasulullah, tenang saja nanti ada Nabi Allah yang akan menyelamatkan kita. Ya memang betul, tapi bukan bermakna kita berdiam diri, tapi syafaat yang dimaksud adalah dalam arti syafaat tersebut akan bersatu nanti dengan yang mencari syafaat. Makanya Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa asy-syafa'atu itu adalah bermakna minasyaf'i diddul witri. Asalnya adalah bermakna lawan kata dari witir atau dari ganjil. Maka li'anna syafi'a yandammu ila talibi fi tahsilil matlubi. Pemberi syafaat bersatu dengan yang mencari syafaat dalam rangka mereka mencari yang dicarinya, maka payasiru ma'ahu syaf'an ba'da'an kanu witran, jadilah dia genap dengannya setelah sebelumnya ganjil. Artinya di satu sisi orang mencari syafaat dengan ambal yang dicontohkan si pemberi syafaat, dan pemberi syafaat menyediakan diri untuk menjemput si pencari syafaat yang tadinya satu witir dijadikan menjadi asyaf'u, maknanya adalah genap, tidak witir lagi. Nah, maka dari itu ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan ungkapan Allah pada ayat ke-48, tidak ada satupun yang akan memberi syafaat kepada dirinya kecuali nanti amalnya, kecuali keimanannya, keyakinannya yang tadi diungkapkan, inna akramakum indallahi atqakum. Maka pada saat itu dijelaskan dalam ungkapan yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallah biqalbin salim, pada hari di mana harta dan anaknya tidak bermanfaat baginya kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka dari itu ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ungkapan di atas, maka kita kembali untuk bertanya kepada diri, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan dan masih sedikit yang kita syukuri dari nikmat yang Allah aturkan. Masih banyak kewajiban yang harus kita tunaikan karena kita masih sering melalaikan ajakan dan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua ayat ini semoga saja mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita harus lebih baik ke depan dalam arti mewujudkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita masing-masing, sebab tidak ada satupun penolong yang akan menyelamatkan kita kelak di yaumul akhir kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.